Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Pada hari ini kita akan mengadakan podcast seputaran permasalahan yang ada di SMP Negeri 1 Simenyan. Nah, untuk membahas hal tersebut, saya hadirkan narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu Bapak Rio Sumario, tepatnya Pak Sumario. Ada beberapa hal yang akan disampaikan dalam podcast kali ini. Yang pertama mungkin Pak Rio sudah berapa lama menjadi pengajar di SMP Negeri 1 Simenyan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara kita pada hari ini, Pak Saiful Erawan. Beliau adalah inspirasi saya, luar biasa ya, banyak gagasan dan ide yang beliau tuangkan selama saya berkiprah di lingkungan SMP Negeri 1 Cimenyan. Gitu Pak Rio. Ya, silakan. kita sharing ya hari ini Bapak ya. Banyak hal yang saya dapat Pak. Saya berkiprah dan bergerak di bidang pendidikan, terutama di lingkungan SMP 1 Cimenyan ini kurang lebih sudah 4 bulan sampai 5 bulan ya. Oh, berarti baru ya? Baru Pak, masih terhitung baru ya. Belum satu semester ya? Belum satu semester. Beranjak ke sekarang tahun pertama ya, menginjak ke semester 2 gitu. Banyak hal yang saya dapat di sini Pak, karena berdasarkan beberapa analisa saya di lapangan ya. SMP 1 Cimenyan ini merupakan satu lingkungan pendidikan yang terletak di dalam satu wilayah yang bisa dibilang transisi ya. Jadi anak-anak kita tuh lebih bisa dikatakan sebagai anak-anak yang unik Pak. Ya. Keunikan itu merupakan ciri khas yang luar biasa yang dimiliki oleh SMP 1 Cimenyan, khususnya anak-anak yang ada di lingkungan SMP 1 Cimenyan. Kira-kira bisa diceritakan sama Pak Rio, apa keunikan dari anak-anak SMP Negeri 1 Simenyan? Banyak Pak. Apakah keunikan-keunikan tersebut menjadi permasalahan buat Pak Rio selama mengajar di SMP Negeri 1 Simenyan? Nah, saya sedikit mengutip teori yang dikemukakan oleh salah seorang sosiolog terkenal ya, yang bernama Kocaraningrat, yang mengatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang unik. Dari satu keunikan tersebut bisa kita gali beberapa unsur ya, yang memberikan satu bentuk kebermanfaatan, baik itu terhadap lingkungan ya, maupun itu terhadap tempat mereka dalam berinteraksi. Nah, jadi ringannya, teknisnya, keunikan itu bisa kita lihat dari keberagaman karakter, keberagaman sikap ya. Yang direpresentasikan oleh beragamnya kegiatan pengembangan diri, ya, kayak seperti kegiatan tari-tarian daerah, ya, tari-tarian lokal. Bahkan yang saya sungguh berikan apresiasi ya, SMP 1 Cimenyan ini kedepannya sangat berpotensi menjadi salah satu lembaga pendidikan atau sekolah yang berbasis terhadap kearifan lokal yang perlu harus dipertahankan. Oh, jadi karakter itu timbul karena di SMP Cimenyan itu dilihat dari keberagaman itunya ya, kultur budayanya. Budayanya. Itu yang menyebabkan keberagaman karakter dari siswa SMP Negeri 1 Simenyan. Nah, ya. Mempunyai satu karakter yang sangat mahal. Oh gitu. Karakter itu sangat mahal. Nah, menurut Pak Rio, karakter yang seperti itu bisa dijadikan sebagai masalah atau justru sebaliknya? Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Menyikapinya. Ya kan? Karena kalau kita bicara lagi kepada formula dalam pedagogik, ya, dalam pedagogik ini kan yang perlu harus kita jadikan sebagai indikator yang paling sentral itu sejauh mana dari situ kita bisa mengelola ya ketercapaian kita ya ketika kita bersinggungan dengan anak-anak, memantau jadi serta tergantung gaya belajar kita memandang gitu ya. Betul. Kalau kita memiliki melihat bahwa pandang. keberagaman itu sebagai masalah, kira-kira menurut Pak Rio bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Nah, ketika kita menghadapi satu kondisi atau fenomena sosial yang memberikan satu bentuk referensi ke kita ya, sehingga kita ada rasa sikap antipati, kita tidak mau menerima dan menolak, skeptis ya terhadap keberagaman itu. Betul, ya. Nah, berarti hal yang paling penting dan hal yang paling utama ya, cobalah kita berdamai dengan diri kita sendiri.
Dan itu memang sulit Pak Epul. Ya, Selama betul. saya di lapangan ya, mengikuti frekuensi ya, mengikuti gaya belajar anak-anak itu bukan sesuatu yang mudah. Mudah, betul. Tapi itu harus dilakukan secara berkali-kali, berulang-ulang. Jangan sampai bosan artinya di situ ya. Bagaimana agar kita juga bisa memasuki dunia mereka secara perlahan, tapi pasti gitu. Jadi untuk Nah. mengatasinya itu dengan cara menganalisa dulu gitu ya Menganalisa permasalahannya bagaimana. Contoh, misalkan dari setiap kelas ya. Dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu memiliki keberagaman konflik ya yang sangat majemuk ya. Ada anak-anak yang di sini tuh mereka hidup sebatang kara tanpa kasih sayang kedua orang tua mereka gitu kan. Dilihat dari Bahkan background keluarganya. background keluarga, pendidikan informal pun itu sangat mempengaruhi. Gitu. Ya, sangat mempengaruhi bagaimana karakteristik ya serta perkembangan psikologis dari anak-anak terutama yang ada di lingkungan SMPN 1 Cileunyi. Pak Parya, ini berhubung acara ini kan hanya sekedar percobaan Ya. dan ini tentu saja ya memerlukan waktu yang singkat. Betul. Nah, oleh sebab itu saya ingin Pak Parya menyimpulkan. Tadi kan sudah disebutkan bahwa ternyata bahwa melihat permasalahan di SMP Cimenyan itu sebetulnya tergantung kepada kita bersikap gitu ya. Iya, Jadi harus dianalisa dulu ya. betul. Nah, oleh sebab itu coba sama Pak Parya disimpulkan. Mulai dari permasalahan yang ada, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Mengatasinya Ya, ya. sok silakan. Yang pertama permasalahan itu timbul bukan karena permasalahan itu ada. Oh gitu ya. Yang paling penting permasalahan itu timbul bukan karena permasalahan itu memang menjadi satu kultural yang sudah melekat di dalam sekolah itu bukan. Tapi permasalahan itu bisa timbul akibat karena cikal bakal kita tidak mampu mengenal sejauh mana jati diri anak-anak kita. Sehingga disitulah muncul sebuah permasalahan tersebut gitu kan. Nah, jadi kalau kita bisa mengenal jati diri anak kita, kita bisa mengetahui sejauh mana psikologi mereka, insya Allah akan ada pandangan-pandangan solutif ya yang bisa kita tindak lanjuti atau yang bisa kita eksekusi. Jadi harus tahu dulu Nah, permasalahannya jadi harus secara tahu dulu spesifik permasalahannya gitu ya. bagaimana, ya, kulturnya seperti apa, ya. Ketika kita sudah mengetahui unsur-unsur itu, baru insya Allah, ya, ada treatment atau ada strategi jitu yang bisa Bisa kita mengatasi. eksekusi. Tentunya itu ada keberlangsungan ya Pak. Itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang instan. Tapi semuanya itu butuh perjuangan, butuh proses yang perlu juga komitmen dari dan seluruh perlu warga. harus ada komitmen dari seluruh komponen sekolah ya, dari seluruh stakeholder sekolah itu harus betul-betul bisa saling bahu membahu bagaimana mencerdaskan lingkungan sekolah yang betul-betul kompeten dan mumpuni ya, terutama bagi kompetensi anak-anak yang ada di lingkungan sekolah ini. Oh, iya. Demikian pemirsa podcast kita kali ini bersama narasumber kita Pak Mario yang ternyata memang di SMP 1 Cimenyan juga ada permasalahan. Cuman cara mengatasi masalah itu ya tergantung kepada kita sebagai guru bagaimana bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Dan satu lagi yang perlu harus kita pahami untuk mensiasati dan mengantisipasi anak-anak yang berada di usia SMP. Ya, di usia SMP ini kan mereka transisi ya, dari remaja ke dewasa ya. Kita nggak bisa ceramahnya selamanya menggunakan metode konvensional. Anak itu hanya betah ya mendengarkan apa yang kita sampaikan itu hanya dalam jangka waktu 10 atau sampai 15 menit. Nah, disitulah kita sebagai seorang guru harus cerdas untuk mencari treatment mana yang jitu supaya di sisa-sisa waktu pembelajaran si anak itu tidak boring. Dan juga kita juga perlu komitmen untuk Perlu semuanya, komitmen, supaya perlu komitmen. permasalahan yang ada di Cimenyan ini akan bisa diselesaikan dengan baik. terselesaikan. Demikian pemirsa podcast kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.